Assalamualaikum Pak Yawal. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Perasaannya hari ini bagaimana? Alhamdulillah Pak. Baik. Baik Pak Yawal, sebelum kita mulai praktek coaching ya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach nantinya ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bapak juga tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbau dengan tinggi rasa. Dan juga nanti saya berharap dalam proses coaching, dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya berikan acuan dalam mengamati Bapak. Baik Pak Yawal, jadi sebelum dimulai proses coachingnya, terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Pak. Ya baik, pertanyaan pertama itu, menurut Bapak kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya baik Pak. Untuk kompetensi yang saya kembangkan nantinya ketika proses coaching itu ada dua Pak, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya dari dua kompetensi ini Bapak. Menurut Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif Pak, di mana nantinya saya akan menggali potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui Pak. Oh ya, baik. Pertanyaan terakhir ini Pak ya, perihal indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan. Menurut Bapak, tolak ukurnya bagaimana nih? Ya, untuk indikator ketercapaian tujuan Pak, pertama nanti saya akan menerapkan alur Tirta dan melakukan proses coaching saya terhadap coach, di mana dalam hal tersebut saya akan menggali ide-ide dan gagasan coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Pak, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan coach ya. Dan saya berharap semoga percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan Bapak. Sudah siap? Siap. Silakan Bapak memulai coachingnya ya. Siap. Oke. Ya. Ya, Ibu sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yawal. Oke, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, ada yang ingin saya bantu? Betul banget Pak. Kebetulan nih ada sesuatu hal yang saya mau diskusikan sama Bapak mengenai permasalahan yang saya temukan di kelas saya, terutama di kelas 5. Ada di awal tahun ajaran baru kemarin ada 1-2 orang anak itu mereka mau kembali dulu dan permasalahan yang hampir sama juga tetap semangat belajar siswa itu tentang murid yang akhir-akhir ini kalau diberi tugas itu kadang tidak bicara seperti itu Pak. Oke, permasalahan Ibu itu ada dua ya. Pertama mungkin ada siswa yang terima sekolah dan siswa yang tidak melakukan tugas ya. Betul Pak. Menurut Ibu yang menjadi penyebab siswa tersebut kenapa ya? Oke, sebenarnya sih ada beberapa faktor Pak. Yang pertama itu semangat belajar siswa itu berasal dari keluarga. Ternyata orang tua siswa itu kalau saya teliti mereka ini tidak putus sekolah dari SD. Ada yang bahkan tidak lanjut sama sekali dan tidak menamatkan SD. Yang kedua itu faktor dari anak siswa sendiri, motivasi yang kurang, terus ini kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang langsung di dalam kelas itu. Ya, jadi kita sudah menjelaskan penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dalam menghadapi musibah tersebut? Iya, saya itu berharap sekali murid-murid saya itu lebih semangat mengikuti pembelajaran. Terus ketika diberikan tugas-tugas itu mereka antusias untuk mengerjakannya dengan berbagai cara yang mereka lakukan, mungkin bisa berkelompok,
sekolah itu lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, jadi menurut Ibu apa yang Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan semangat dan motivasi murid Ibu? Ya, setelah saya berpikir ternyata itu motivasi itu berasal dari diri saya sendiri. Saya mencoba untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa itu dengan melakukan pendekatan terhadap murid saya. Jadi murid itu akan merasa lebih nyaman untuk datang ke sekolah, lebih antusias untuk pembelajaran, dan berikutnya saya akan mencoba untuk lebih intens berkomunikasi dengan orang tua murid, bisa saling berkolaborasi, membangkitkan semangat anak yang malas tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan saya sebagai seorang guru itu bisa tercapai. Luar biasa ya. Cara ini bagaimana untuk meningkatkan semangat dan motivasi murid Ibu ya. Berikutnya kalau cara itu dari angka 1 sampai 10 itu seberapa berhasil tingkat keberhasilan cara Ibu tadi dalam mengatasi permasalahan siswa tersebut? Saya itu kalau sekarang ini saya melihat kemampuan siswa saya sangat di bawah rata-rata. Mungkin bisa jadi rentang 1 sampai 10 itu mereka memiliki poin 4 lah. Jadi dari beberapa hal yang saya rencanakan tadi menjadi planning saya ke depannya, saya ingin yang poin yang 4 tadi itu bisa meningkat menjadi poin 8 lah maksimal seperti itu Pak. Itu harapan saya itu seperti itu. Jadi saya menganggap itu merupakan tantangan buat saya ke depannya Pak, sehingga bagaimana cara saya untuk bisa membuat anak didik saya itu berhasil. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya apa yang berguna ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke, langkah yang pertama yang saya lakukan itu yang pertama pendekatan terhadap orang tua. Saya akan melakukan kunjungan yang baik dari beberapa anak yang bermasalah tersebut. Saya akan datang orang tuanya. Kalau memang ini sebulan sekali saya mengusahakan Pak ini untuk mengundang orang tua murid tersebut, semua murid saya walaupun saya mengajar sekolah supaya bisa sharing. Kedua itu tentang proses pembelajaran kelas bisa jadi Pak. Saya akan mencoba membuat pembelajaran itu lebih menarik. Bisa jadi mungkin Pak saya bisa menggunakan proyektor mungkin ya, menampilkan slide-slide pembelajaran yang lebih ringkas, yang mudah dimengerti, jadi anak-anak itu antusias mungkin ada. Terus juga saya akan mencoba memberi pembelajaran berkelompok, jadi mereka bisa mengerjakannya di rumah secara berkelompok atau mungkin mereka bisa untuk berkolaborasi dengan kakak-kakak di sana. Baik, sangat luar biasa sekali perencanaan yang dibuatkan untuk bagaimana mengatasi permasalahan murid Ibu. Saya sangat mengapresiasi Ibu. Baiklah, selanjutnya menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana tersebut? Tentunya itu dengan pendidikan dari kepala sekolah dan rekan-rekan teman-teman saya dalam dengan sejawat sekolah saya Pak. Tentunya juga tidak lupa dengan peran menurut Ibu, kapan Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Oke, nah saya sebenarnya sangat bersyukur sekali Pak dengan adanya diskusi ini, saya sampai terbayang namanya sesuatu kebaikan itu alangkah baiknya disegerakan pelaksanaannya. Nanti setelah selesai coaching ini, saya akan membuatkan planning dan penerapannya di kelas itu nanti supaya murid-murid itu lebih antusias. Saya akan memulainya dari hari ini dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi berikutnya komitmen apa yang dilakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Oke, komitmen saya tentunya apa yang saya sudah planningkan harus saya terapkan ke depannya pelaksanaannya. Terus juga saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, bagaimana nanti supaya anak murid itu kami bisa bertukar pikiran. Misal nanti pembelajaran di sekolah kami akan insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi disitulah kami akan melakukan sesi diskusi dengan teman-teman sejawat. Jadi kami saling berkolaborasi dengan baik, yang tujuannya bentuknya untuk mencapaikan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Ke depannya semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik Bu ya.
Begitu Pak ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Pak telah Oke. meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga hasilnya ke depan nanti sesuai dengan yang saya harapkan ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya. Sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selesai tadi jangan dulu banyak ngomong. Artinya kalau potongannya itu nanti biarkan jedanya beberapa awal kita nyanyikan diskusinya ya. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Yawal dengan coaching terkait proses coachingnya, dan ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan Pak, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Baik Pak, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip dari coaching, yakni berbagi kemitraan, terus kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya terapkan juga, yakni mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Iya. Baik, di sini saya akan membacakan ada beberapa catatan untuk Bapak ya. Yang pertama itu di sini kompetensi Bapak tadi sudah sangat luar biasa. Di sini Bapak telah menerapkan kompetensi coaching, yaitu Bapak sangat mendengarkan penuh permasalahan yang dihadapi oleh coach. Bapak mendengarkan penuh, sudah dikembangkan, sudah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak tadi sudah juga terlihat ya, nampak ya, saya amati. Kemudian yang terakhir di sini kehadiran penuh sebagai coach Bapak, kehadiran coach Bapak sebagai coach kepada coachnya dalam proses percakapan tadi. Bapak menggali informasi terhadap coach sangat terlihat sekali. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, fokus yang ada pertanyaan ini Pak, menurut Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya kemudian memaksimalkan kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh, di mana tadi ketika coach saya mengeluarkan permasalahan atau unek-uneknya, mungkin saya harus lebih fokus lagi kepada coach saya, di mana nanti saya akan menerapkan teknik mindfulness ya, agar coach saya itu bisa lebih fokus, bisa lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh iya. Baik, senang sekali. Terima kasih Pak Yawal, senang sekali telah melakukan kegiatan ini, berbincang ini. Mudah-mudahan apa yang hal-hal yang menjadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan bisa tercapai. Ya. Semoga sukses Bapak ya ke depannya. Terima kasih Pak Yawal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.